Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Fadiawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Pembelajaran Kimia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang pertama ada informasi umum, identitas modul, nama penyusun Anggraini Dwi Putri dengan mata pelajaran kimia pada Sekolah SMA Negeri 9 Oku, kelas 12 fase F dengan mode pembelajaran tatap muka, alokasi waktu 2 kali 45 menit, 2 kali pertemuan, dengan materi menganalisis kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan melalui diagram PT. Kompetensi awal, sebelum belajar materi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan, peserta didik sudah mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada alam. Sub-elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi bergotong royong, elemen kolaborasi dengan sub-elemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi bernalar kritis, dengan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dengan sub-elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian sarana dan prasarana, ada PowerPoint, LCD atau proyektor, papan tulis, spidol dan penghapus, buku kimia untuk SMA atau MA kelas 12 karya Michelle Purba, LKPD, gawai atau laptop, jaringan internet, serta ruang kelas. Target peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran discovery learning yang dalam pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua ada kompetensi inti. Tujuan pembelajaran, pertama, menyadari adanya keteraturan dalam sifat koligatif larutan, reaksi redoks, keragaman sifat unsur, senyawa makromolekul sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kemudian, yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melaksanakan percobaan, serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur atas keteraturan yang muncul pada batas-batas suhu dan tekanan dalam diagram PT sebagai bentuk apresiasi terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam penciptaan alam. PPP 1. Kemudian menunjukkan perilaku kerjasama saat diskusi kelompok terkait pencarian informasi tentang titik didih dan titik beku larutan. PPP 2. Menyebutkan definisi titik didih larutan, menyebutkan definisi kenaikan titik didih larutan, menuliskan rumus untuk menghitung kenaikan titik didih larutan atau delta TB, menyebutkan definisi titik beku larutan, menyebutkan definisi penurunan titik beku larutan, menuliskan rumus untuk menghitung penurunan titik beku larutan atau delta TF. Kemudian,
Menjelaskan pengaruh penambahan zat terlarut terhadap kenaikan tekanan uap larutan, sehingga titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan pelarut murni. Kemudian, menjelaskan pengaruh penambahan zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap larutan, sehingga titik beku larutan lebih rendah dibandingkan pelarut murni. Kemudian mengidentifikasi garis didih, garis beku, garis sublimasi, serta titik triple pada diagram PT. Lalu menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan pada diagram PT. Menunjukkan pergeseran garis keseimbangan cair padat gas pada diagram PT. Menyimpulkan pengaruh suhu dan tekanan uap terhadap fase zat. Yang terakhir, mengaplikasikan konsep, teori, atau rumus dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah atau PPP 3. Pemahaman bermakna, melalui diagram PT diperoleh pemahaman tentang kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan, termasuk hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat. Pertanyaan pemantik berupa, mengapa air garam mendidih pada suhu yang lebih tinggi dan membeku pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan air murni? Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Dengan kegiatan, guru memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan mengingatkan kembali tentang materi penurunan tekanan uap. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk membentuk kelompok kecil 3-4 orang untuk mendiskusikan LKPD yang diberikan. Dengan guru memastikan peserta didik sudah duduk di kelompoknya. Kemudian kegiatan inti selama 65 menit. Yang pertama ada tahap stimulation, di mana guru mengajak peserta didik untuk mengamati wacana berupa fenomena mengenai kenaikan titik didih atau penurunan titik beku larutan. Kemudian, guru membimbing agar peserta didik dapat menanyakan pertanyaan yang diharapkan berupa faktor apa yang mempengaruhi air murni itu lebih cepat mendidih dibandingkan air garam. Lalu tahap problem statement, di mana guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin dan berdiskusi dalam kelompoknya untuk merumuskan pertanyaan yang muncul dari wacana yang telah diberikan oleh guru. Kemudian tahap data collecting, di mana guru mengajak peserta didik untuk mengamati titik didih larutan dan titik didih air, serta titik beku larutan dan titik beku air pada diagram PT. Kemudian peserta didik mengidentifikasi garis didih, garis beku, garis sublimasi, serta titik triple pada diagram PT. Kemudian peserta didik mengamati data kenaikan titik didih larutan dan mengamati data penurunan titik beku larutan yang disajikan dalam tabel hasil pengamatan. Berikutnya tahap data processing. Yang pertama, peserta didik melengkapi data kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang disajikan dalam tabel hasil pengamatan dengan menggunakan persamaan yang telah diberikan. Kemudian, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian, tahap verification, peserta didik membandingkan hasil analisis dengan teori atau literatur yang ada. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan argumen berbasis data yang telah dikumpulkan. Kemudian, guru memfasilitasi diskusi untuk memvalidasi hasil diskusi peserta didik. Tahap generalization, peserta didik menyimpulkan pengaruh penambahan zat terlarut terhadap kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Kemudian, peserta didik menyimpulkan hubungan suhu dan tekanan dengan fase zat. Kegiatan penutup 10 menit, di mana guru memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan menyebutkan kembali poin-poin utama dari pembelajaran hari ini dan menanyakan beberapa pertanyaan untuk memicu ingatan peserta didik. Kemudian, guru memberikan informasi tentang materi selanjutnya yang akan dipelajari dan kaitannya dengan apa yang telah mereka
pelajari hari ini. Kemudian, guru menutup sesi dengan memberikan motivasi kepada siswa atau peserta didik untuk terus menjelajahi dan mengamati fenomena di sekitar mereka. Berikutnya, asesmen. Asesmen selama proses pembelajaran atau formatif meliputi asesmen sikap dan asesmen kinerja. Asesmen sikap meliputi sikap kerjasama dan sikap saling menghargai pendapat, serta asesmen kinerja yang meliputi kemampuan mengkomunikasikan dengan baik, kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menyimpulkan, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif menggunakan teknik tes dalam bentuk soal pilihan berganda dan esai. Pengayaan dan remedial. Pengayaan akan diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi seperti meminta peserta didik untuk membahas aplikasi nyata dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Remedial akan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan pembelajaran mengulang, misalnya mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran reguler untuk menjelaskan kembali konsep dasar yang berkaitan dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan dalam diagram PT dengan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan dengan banyak contoh nyata. Demikianlah presentasi saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.